Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Baik. Oke, sebelum melanjutkan ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan saya absen dulu untuk kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, saya absen aja ya. Berapa orang yang nggak masuk? 2 ya, karena sakit. Oke. Atas nama siapa? Aisyah Almafira ya? 1. Kemudian yang kedua siapa? Oke, ada 2. Kemudian yang lainnya? Oke, ikut kegiatan program ya. Oke, berarti hanya sekitar 25 anak ya yang mengikuti pembelajaran pada hari ini, tapi tidak apa-apa karena memang pada hari ini bersamaan dengan kegiatan semacam masa orientasi untuk pramuka ya, untuk adik-adik kelas Ananda sekalian. Baiklah, untuk selanjutnya saya tanya dulu apakah semua sudah sarapan pagi? Sudah, tapi Pak Lulus suaranya sudah sarapan pagi? Sudah. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, karena sehat semua dan suasananya juga dalam suasana yang begitu pramuka banget. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan tepuk pramuka dan dari setelah tepuk pramuka yang kedua dicapai dengan marca rekoman. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Lupa ya. Yes. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kemarin apa yang kita pelajari? Materinya mengenai apa? Mengenai apa? Kok lupa? Pengaruh perubahan yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor alamnya mengenai apa saja? Faktor iklim. Apa yang kedua? Apa? Geologi, ya benar. Faktor geologi. Suaranya yang kecil loh, usah takut kalau salah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu apa? Kehilangan sumber daya alam. Ayo, masa materi yang Nah, untuk kali ini materinya adalah kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Untuk hari ini materinya yaitu mengenai pengaruh keuangan terhadap kegiatan ekonomi yang ada, dan yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan industri dan pertanian. Ya, sebelumnya materi dulu materi di papan tulis ya.
Baiknya seperti kemarin. Silakan pemimpin Bapak menyalakan matikannya. Untuk kado, nanti silakan ditaruh di samping kanan kalian masing-masing. Samping kanan semua. Di samping kanan semua. Silakan langsung baris. Lebih cepat lebih baik. Maaf ya, saya harapkan walaupun lingkungan di luar itu ada suara-suara yang bisa mengganggu pembelajaran kita, tapi kita usahakan tetap fokus ya, tetap konsentrasi. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengaruh ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarah berdirinya AFTA, kemudian apa tujuan dari dibentuknya AFTA. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai konversi lahan pertanian atau alih fungsi lahan pertanian yang akan diubah menjadi lahan industri dan juga pemukiman. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ada dua ya, kita akan membahas AFTA. Yang kedua kita membahas mengenai konversi lahan. Oke. Untuk AFTA kita sudah sering membicarakannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih ingat AFTA itu apa? ASEAN? Ya, yang kedua ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara ya. Oke. Kemudian yang kedua mengenai konversi lahan. Sampai kalau perjalanan dari rumah ke sekolah di sekitar jalan menuju madrasah melihat ada area persawahan kan? Ada area persawahan. Nah, tapi sekarang ada yang berubah. Di seberang jalan sana ternyata yang dulunya sawah sekarang ada apa? Ada rumah, betul. Nah, itu merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan ya. Jadi dari sawah tadi kemudian ternyata beberapa tahun berikutnya bukan sawah lagi, tapi sudah berubah menjadi rumah. Kemudian di sebelahnya lagi tadi masih sawah, tiba-tiba muncul rumah juga. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas kenapa terjadi alih fungsi lahan, kenapa alih fungsi lahan itu atau konversi lahan itu kok punya sifat menular. Nah, itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke. Seperti biasa, setelah ini akan saya tayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi hari ini. Tapi sebelumnya saya minta Ananda sekalian berkumpul dalam satu kelompok. Ya, jadi kelompok satu berkumpul dengan kelompoknya dan begitu juga seterusnya. Kemudian akan saya bagikan link pembelajarannya. Silakan dimulai dari sekarang.
semua.
kali 1. Sudah? Sudah ya? Oke. Untuk selanjutnya akan saya bagikan untuk lembar kegiatan peserta didik. Silakan dari apa yang Anda sekalian lihat dari tayangan video pembelajaran, menggambar versi lahan kalian yang diubah menjadi lahan industri dan juga pemukiman. Nah, di situ Anda sekalian diminta untuk merumuskan permasalahan-permasalahan apa yang muncul dari tayangan video pembelajaran yang sudah Anda sekalian lihat. Jadi, rumuskan permasalahan-permasalahannya dan carilah solusi-solusinya dengan berdiskusi kelompok ya. Oke, saya bagikan untuk LKPD-nya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dari kelompok yang dulu ya. Ini kelompok 6, silakan Amanat dibacakan. undang pada Kelompok 5, untuk jalan kelompok 4, kelompok 3 ya. Kelompok 1.
pagi. Tidak selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambahan. Baik, dari semuanya. Pengumuman yang pertama, bagi yang merasa kehilangan uang, silakan duduk menemui saya. Bagi yang merasa kehilangan uang, silakan duduk menemui saya. Ada yang merasa kehilangan uang tidak? Dicari dulu, uangnya di saku. Masih ada atau tidak? Uang di saku masih ada atau tidak? Dilihat dulu. Dilihat, bagi yang merasa kehilangan, silakan menemui saya. Kalau tidak ada yang merasa kehilangan, uangnya diinfakkan. Yang merasa kehilangan bisa langsung menemui saya. Ada yang merasa sakit, silakan bilang yang merasa sakit. Yang merasa sakit silakan bilang. Sudah enakan, sudah enakan, bicaranya sudah ya. Baik, pikiran saya dari siap, gerak. Diluruskan kapal suara, diluruskan kadonya berada di sebelah kanannya yang rapi, tidak enak tidak. Di hidung madu dengan kaki. Istirahat, istirahat, gerak.
saya temani, ya. Jadi silahkan ditentukan siapa yang akan melaksanakan presentasi di depan sini. Bisa dimulai ya. Bisa dilakukan secara berurut dari kelompok 1 supaya topiknya tidak meloncat-loncat ya. Jadi saya tentukan saja dimulai dari kelompok 1, berikutnya kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Nanti topiknya supaya tidak loncat. Oke, silakan dari kelompok 1. Siapa yang mewakili presentasi? Laporan pertama kepada pimpinan Silakan. Ayo silakan kelompok 1 perwakilannya. Iya, ayo silakan. Waktunya terus berjalan. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ayo. Masa kalah kalau perempuan? Ayo. Di sini ya. Biar suaranya terdengar. Suaranya yang lantang. Ada Rene biar kedengaran terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai penerapan dan manfaat AFTA. Apakah dibentuknya AFTA apa saja dampaknya bagi Indonesia? Iya. Jawab, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA pada akhir tahun 2015. Adapun tujuan dari AFTA adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Tujuan lain dari AFTA meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investor asing ke ASEAN, menghapus biaya pajak ekspor dan impor. Sebagai salah satu anggota dari ASEAN, menentukan AFTA telah memberikan berbagai dampak positif serta keuntungan bagi Indonesia. Adapun dampak positif AFTA bagi Indonesia antara lain menjadikan peluang bagi pengusaha kecil dan menegakkan untuk melakukan impor barang produksinya, memberikan peluang kepada Indonesia dalam pemerintahan ekspor, memotivasi Indonesia untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif dan dapat bersaing dengan negara lain. Bagaimana dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Silahkan kalau ada dari kelompok lain yang ingin menyanggah atau ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1, silahkan. Oke, silahkan dari kelompok 3 ya. Namanya siapa? Kelompok 4 ya. Silahkan, siapa namanya? Oke, silahkan. Bisa diulang lagi suaranya yang keras, Mbak? Masih ada pertanyaan lagi atau mungkin sanggahan? Jangan langsung ditutup, Mas ya. Jadi kasih kesempatan kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin menyanggah dari pernyataan dari kelompok 1.
Jadi jangan langsung ditutup gitu. Dikasih kesempatan lagi temannya yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, namanya siapa dulu? Anastasia, silakan Anastasia. Gimana untuk kelompok 3 ya yang bertanya atas nama Anastasia? Oh 2. Gimana jawabannya, bisa diterima? Bisa. Ada lagi pertanyaan mungkin lagi? Sudah cukup? Sudah ya? Atau ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau sudah silakan ditutup Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini diskusinya sebelum saya lanjutkan, aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, saya tambahkan dulu ya. Tolong untuk komunikatif ya. Jadi kalau ada kelompok lain yang bertanya jangan langsung dijawab, tapi saya dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan seterusnya. Jadi bahasanya enak ya. Jadi ada kalimat pengantar sebelum menjawab pertanyaan dari temannya. Gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 tadi mengambil tema mengenai penerapan dan manfaat AFTA. Jadi memang yang namanya AFTA itu suatu kawasan perdagangan bebas yang memang sengaja dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kompetitivitas dari atau supaya negara-negara anggota ASEAN itu lebih kompetitif dalam perdagangan internasional, utamanya di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Jadi di sini kalau AFTA memang benar diterapkan di negara anggota ASEAN, maka di sini semua perdagangan barang maupun jasa bisa dengan masuk dengan mudah ke negara kita. Oke, memang ada kegiatan lain ya di luar kelas kita sehingga banyak suara-suara yang masuk. Jadi kita maklumi dan kita tetap bisa konsentrasi ya. Jadi memang AFTA ini adalah kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam perdagangan itu bukan hanya barang yang diperjualbelikan, termasuk juga jasa. Jadi nanti bisa jadi dokter dari Singapura, kemudian guru dari Malaysia, insinyur mesin dari Thailand mungkin bisa dengan mudah masuk ke negara kita untuk mendapatkan pekerjaan di negara kita. Nah, ini PR bagi masyarakat Indonesia sebagai orang yang didatangi, harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya supaya tidak kalah bersaing dengan para tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau kita sampai kalah dalam bersaing karena terkendala dengan sumber daya manusia kita yang masih rendah, maka posisi-posisi penting, pekerjaan-pekerjaan yang utama di negara kita akan dikuasai, akan dipegang oleh para pekerja yang berasal dari luar negeri. Nah, itu pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya bagaimana? Ya lewat jalur pendidikan. Kita harus terus meningkatkan keinginan kita untuk bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya, sehingga secara kualitas kita juga akan mengalami peningkatan. Begitu ya? Bisa dilanjutkan untuk diskusi kelompok berikutnya? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua dengan topik yang masih sama, yaitu penerapan dan pemanfaatan AFTA. Silahkan kelompok 2, siapa yang akan presentasi silahkan ke depan. Laporan pertama kepada pembina upacara. Agak ke sini Pak, biar kamu. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai topik penerapan dan manfaat akta. Rumusan masalah yang kami pilih adalah kapankah akta dibentuk dan apakah hambatan-hambatan yang muncul saat akta diterapkan. Akta adalah bentuk kebijakan mengenai kesepakatan antar negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah zona perdagangan bebas. Akta dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1992 saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura bekerjasama akta bertujuan untuk memajukan perekonomian ASEAN secara bersama-sama. Jalan penerapan atau pelaksanaan akta dapat hambatan yang muncul antara lain: 1. Persaingan bahan-bahan komoditas para negara anggota ASEAN. Persaingan ini bisa menyebabkan industri kecil gulung tikar karena belum mampu bersaing dengan bahan-bahan dari luar negeri. Adanya kondisi tidak stabil dalam negara membuat negara yang ingin melakukan kegiatan mengekspor produknya akan enggan melanjutkan. Perbedaan tingkat ekonomi pada setiap negara anggota ASEAN memunculkan sebuah kendala dalam kegiatan ekspor dan impor. Banyak negara-negara yang melakukan proteksi terhadap barang dalam negerinya. Itu dia presentasi dari saya. Silahkan jika ada yang menyanggah atau bertanya. Silakan. Oke, dari kelompok 6. Namanya siapa? Oke, ya silakan pertanyaannya. Yang kencang suaranya ya. Bisa diulangi? Volumenya, Mbak. Oh gitu. Dengan penerapan AFTA nanti kan produk-produk dari luar negeri itu akan bebas ke negara kita, ya, dengan mudah masuk ke negara kita. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu lebih memilih produk-produk dari luar negeri daripada produk-produk di dalam negerinya, gitu loh ya. Silahkan dari perwakilan kelompok 2 menjawab pertanyaannya. Suaranya yang kencang ya, Mas. Bagaimana, bisa diterima? Oke. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Ada lagi? Oke, silakan. Namanya siapa dulu? Oke, silakan. Bisa diulang? Hah? Ya. Oh, AFTA itu bisa memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor. Kelompok 5 minta dijelaskan apa maksudnya, tuh ya. Silahkan, mungkin ada yang langsung memberikan jawaban untuk kelompok 2, silahkan. Ya, gantian, siapa? Iya, coba sana. Iya, ambil. Bisa diterima? Gimana, Mbak? Oke. Ada lagi mungkin? Sudah? Sudah. Oke, silahkan Mbak duduk, Mbak. Sekian presentasi
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu ya. Jadi kelompok 2 mengambil topik yang sama, yaitu penerapan dan pemanfaatan APTA. Tapi di situ yang digali mengenai permasalahannya adalah hambatan-hambatan yang muncul saat APTA ini diterapkan. Tepuk satu kali berarti tepuk satu kali. Kalau tepuk satu kali berarti tidak tepuk. Kata kuncinya adalah Kata kuncinya adalah kata masyarakat. Masyarakat tepuk 2 kali. Jadi itu ya, jadi sebenarnya dalam penerapan AFTA banyak sekali keuntungan yang bisa diambil. Contohnya Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan adanya AFTA ini bisa menjual sumber daya alam tersebut ke negara-negara anggota ASEAN lain yang membutuhkan tanpa ada hambatan, karena proses masuknya sudah tidak ada proses penahanan di pihak bea cukai. Jadi barang atau produk dari Indonesia bisa langsung dibawa ke pasaran tanpa dikenai pajak, sehingga harga barang yang dijual di luar negeri harganya bisa menjadi lebih murah. Itu keuntungannya bagi Indonesia kalau bisa menjual produk-produknya, sumber daya alamnya ke negara lain karena adanya AFTA ini. Begitu ya. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 3. Silahkan. Namanya siapa sampean yang presentasi? Oke, Sinida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izinkan saya mempresentasikan tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Rumusan masalah. Mengapa konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di daerah pinggiran kota, dan permasalahan apa yang timbul akibat dari konversi lahan tersebut? Konversi lahan pertanian menjadi industri banyak terjadi di kawasan pinggiran kota karena para pemilik industri memiliki alasan tersebut antara lain: 1. Pembangunan industri yang memiliki lahan yang strategis. Sebagian besar lahan yang strategis adalah lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan bangunan. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku. Lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor budaya sosial dan budaya hukum waris. Adapun masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian menjadi industri antara lain: 1. Lahan pertanian berkurang. Hal ini menyebabkan produktivitas pangan dari pertanian akan menurun. 2. Lahan pertanian di sekitar industri berpotensi karena input pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. 3. Konversi lahan bersifat menular yang mengancam persediaan lahan pertanian. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Namanya dulu. Alvin. Baik, silahkan. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN. Silahkan, mungkin anggota kelompok 3 ada yang membantu menjawab pertanyaan. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN karena dipengaruhi oleh laju pertumbuhan negara yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Konversi lahan pertanian terjadi karena daerah pinggiran kota atau pinggiran pertanian yang letaknya Bagaimana bisa diterima? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan. Kayak orang Melayu. Bisa diulang ya? Yang tenang aja, nggak usah keburu-buru. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke, mengapa lahan pertanian yang ada di sekitar industri itu bisa terimbas, terkena pencemaran, terkena limbah dari industri yang ada di situ? Gitu. Silahkan dijawab. Gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Ada ceritanya. Sama-sama deh. Gitu. Biar konsentrasi dulu. Yuk, 1, 2, 3. Nah, terus yang ketiga. Bagaimana bisa diterima? Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 mengambil tema mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Kemudian di situ dikatakan bahwa tadi ada beberapa alasan mengapa industrialisasi itu dibangun di daerah pinggiran kota. Ya, di sini ada alasan-alasannya. Yang pertama, misalnya kenapa para pengusaha itu memilih lahan pertanian dan ada pada pinggiran kota. Yang pertama, biasanya lahan pertanian itu harganya menjadi lebih murah sehingga para pengusaha itu menyasar para pemilik lahan pertanian karena mereka dengan mudah bisa dihasut untuk mau menjual lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua, lahan pertanian itu lebih murah jika dibanding dengan membeli lahan yang sudah terbangun, sehingga pengusaha ini pintar memilih lahan mana yang memiliki harga lebih murah. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah untuk mendekati bahan baku dari industri. Kemudian memang banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan dari pembangunan industrialisasi ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya pertanyaan tadi ya, kenapa kok di lahan pertanian sekitar industri itu bisa terdampak atau terkena polusi yang diakibatkan dari kegiatan industri itu sendiri? Ya memang ketika berproduksi di situ akan mengeluarkan asap atau CO2 yang akan mencemari udara. Kemudian juga menghasilkan limbah yang bisa mencemari tanah dan juga air. Nah, airnya tadi oleh para petani dimanfaatkan untuk mengairi sawah mereka. Akhirnya limbah tadi yang tercampur dengan air diserap oleh akar tanamannya, kemudian dibuat untuk berproduksi. Hasil produksi kemudian dipanen oleh manusia berupa padi, diolah menjadi beras, beras dimasak, dikonsumsi jadi nasi ya. Nah, akhirnya limbah tersebut masuk ke tubuh manusia juga ya. Jadi selain mencemari lingkungan, juga ternyata efek dari limbah industri itu sendiri bisa merugikan manusianya. Secara nggak langsung masuk ke tubuh mereka atau juga lewat polusi udara. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan diskusinya untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok 4. Silahkan kelompok 4 perwakilannya maju ke sini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Agak sini Mas. Nah, suaranya yang kencang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak negatif yang akan muncul saat lahan pertanian dikonversi menjadi industri. 1. Berkurangnya produksi pangan. Alih fungsi lahan akan membuat sawah dan lahan pertanian lainnya semakin sempit, secara otomatis lahan pertanian semakin sedikit. 2. Meningkatnya harga pangan. Harga pangan akan naik jika permintaan tinggi. Konversi lahan pertanian menjadi industri menurunkan produksi pangan. Persediaan akan semakin sedikit dan mengakibatkan naiknya harga pangan. 3. Berkurangnya pasokan air tanah. Ketika lahan pertanian masih luas, sumur cukup air tanah mengandung banyak air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ketika lahan pertanian digantikan menjadi lahan industri, tidak jarang sumur dan mata air mengering.
Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan ya, dari kelompok 3 namanya. Oke, silakan. Silakan kelompoknya yang kalau menjawab ya. Sudah bisa? Sekali lagi kemudian bilang jawab. Yuk, satu, yang dua ini. Satu, dua, tiga. Sekarang bilangin dari awal. Bagaimana? Bisa? Yuk dilanjutkan siapa tahu. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan, masih dikasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Namanya dulu. Oh iya, Syafiedo. Silakan. Oke. Apa yang akan terjadi jika lahan pertanian semakin berkurang? Silakan dijawab. Coba ya. Konsentrasi. Bagaimana bisa diterima? Gimana, Mas? Halo penanya. Dijawab tadi gimana? Oke. Sudah ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Tidak ada ya yang mau berusaha menambahkan. Oke, silakan ditutup aja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu ya. Jadi kelompok 4 itu mengambil tema dengan topik atau topik yang sama dengan kelompok 3, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, di situ mengambil rumusan masalah tentang dampak negatif yang muncul ya jika lahan pertanian dikonversi menjadi industri gitu ya. Oke, kelompok 4. Ya. Oke. Jadi memang ada beberapa dampak negatif yang bisa muncul di saat lahan pertanian dikonversi menjadi lahan industri. Yang pertama, lahan pertanian akan bertambah sempit. Kenapa? Karena sudah dialihfungsikan atau dikonversi menjadi lahan industri. Imbasnya apa kalau lahan pertanian bertambah sempit? Berarti pasokan pangan akan terus berkurang. Lah kalau berkurang bagaimana? Jika pasokan pangan nasional jumlahnya berkurang atau langka, maka di sini akan menimbulkan kenaikan harga. Nah, di sini ada tugas dari pemerintah untuk menanggulanginya. Caranya bagaimana? Lah karena di dalam negerinya aja kurang, maka pemerintah atau negara akan membelinya dari negara lain. Ya, misalnya kalau beras, Indonesia bekerja sama dengan Thailand. Jadi Indonesia akan mengimpor beras dari Thailand. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi antar negara kawasan Asia Tenggara, yaitu antara Indonesia dengan Thailand. Kemudian yang kedua, tadi ada hubungannya ya, yaitu kerentanan pangan tadi yang diakibatkan oleh lahan pertanian yang bertambah sempit ya. Kemudian harga pangan juga akan meningkat tadi ya, efek dari kelangkaan bahan pangan nasional, efeknya ke peningkatan harganya. Kemudian berkurangnya resapan air. Kenapa? Karena lahan pertaniannya yang memiliki fungsi lain, yaitu menyerap air sehingga tersimpan di dalam tanah, tetapi karena lahan pertaniannya terus berkurang, maka
jumlah resapan air pun berkurang sehingga cadangan air di dalam tanah juga akan berkurang. Jadi efeknya itu sangat banyak sekali. Jangan heran kalau sekarang di musim kemarau kita selalu kekurangan air bersih. Sumur kita yang biasanya nggak pernah kering menjadi kering karena memang jumlah resapan air yang digunakan sebagai cadangan air tanah sangat berkurang. Ini efek dari lahan pertanian yang bertambah sempit, gitu ya. Kemudian industrialisasi ini juga bisa menyebabkan kerusakan ekosistem ya. Jadi lingkungan pertanian rusak, kemudian karena lingkungan pertanian rusak, padahal di situ adalah tempat lingkungan hidup berbagai hewan hidup ya. Jadi di situ ada lingkungan ekosistem yang akan terganggu karena akibat adanya alih fungsi lahan. Begitu ya, kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Silahkan suaranya yang kencang dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan Lebih kencang lagi. pengaruh konversi lahan pertanian jadi lahan perhutanan. Rumusan masalahnya adalah mengapa alih fungsi lahan sangat sulit dicegah dan apa saja dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Konversi lahan atau alih fungsi lahan tidak bisa atau sulit dicegah karena kesulitan manusia dan uang tidak dapat dihindari. Jika konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu konversi lahan pertanian harus kita terjadi. Meskipun demikian kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem dan kelangsungan hidup dari warga negara. Adapun dampak alih fungsi lahan pertanian jadi permukiman lain. A. Turunnya produksi pertanian. B. Hilangnya kesempatan petani. C. Investasi pembangunan di bidang pengairan tidak menjadi akibat. D. Berkurangnya ekosistem sawah. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan namanya dulu, Mbak. Oke, silakan. Apa dampak dari hilangnya lahan terbuka hijau RTH akibat dari lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan pemukiman, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan terbatasnya RTH tersebut? Apakah jawaban bisa diterima? Bisa diterima jawabannya tadi sama kelompok penanya, oke? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan namanya dulu. Oke, Muhammad Syafiq. Padunya diletakkan dulu, padunya diletakkan. Tuh, padunya jangan pakai kayu, letakkan padunya jangan pakai kayu.
Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir melakukan presentasi. Oke, ada student seperti ini, silakan ya. Nanti kakak akan bercerita. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan bilang bisa. pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Apa saja dampak Ya, dampak negatif yang akan muncul. Dampak negatif yang muncul diakibat oleh fungsi lahan pertanian dikonversi menjadi pemukiman antara lain. A. Ketersediaan pangan yang akan berkurang dapat berakibat pada ketahanan pangan yang melemah secara nasional. B. Petani kehilangan mata pencaharian. C. Pendapatan pelaku usaha yang berhubungan dengan pertanian dapat berkurang karena lahan pertanian semakin sedikit. Adapun solusi yang bisa dilakukan antara lain A. Memperkecil peluang terjadinya konversi lahan seperti mengembangkan pajak tanah progresif dan prinsip bebas lahan. B. Mengendalikan kegiatan konversi lahan seperti membatasi konversi lahan dan penetapan kawasan pangan abadi. C. Adanya instrumen pengendalian konversi lahan seperti peraturan perundang-undangan, instrumen RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa yang akan terjadi kalau area resapan air itu berkurang yang diakibatkan oleh adanya konversi lahan? Silahkan dijawab kelompok 6 ya. Oke. Dah, silahkan. Ada lagi mungkin? Siapa namanya? Muhammad Khairul Anam. Oke, silahkan. Bisa diulangi? Apa yang akan terjadi jika produktivitas hasil pertanian menurun gitu ya? Silahkan. Puas dengan jawabannya? Sudah. Silahkan ditutup. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Itu tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok dengan 3 topik yang berbeda yang semuanya mengangkat tema mengenai pengaruhan dari kehidupan ekonomi, yaitu mengenai apa ya, kehilangan apa, dampak-dampaknya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dari transformasi yang disebabkan oleh adanya konversi lahan. Oke, kita terus semangat saja walaupun situasinya kita di luar sangat bersih ya. Ini yang bisa
mengiringi. Keuntungannya banyak sekali. Contohnya bagi Indonesia, produk-produk yang dihasilkan di Indonesia bisa dijual sampai ke mancanegara. Barang-barang Indonesia akan dikonsumsi, akan dimanfaatkan, akan dipakai oleh masyarakat luar negeri, sehingga Indonesia semakin terkenal ke mancanegara, ya. Jadi minimal di tingkat ASEAN lah, ya. Kemudian mengenai dampaknya, misalnya Indonesia ingin menjual barangnya ke luar negeri, tetapi negara tujuannya ternyata menerapkan sistem proteksi. Jadi mereka tidak akan mau menerima barang dari Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa menjual ke negara tersebut jika seandainya ada sistem proteksi diterapkan di suatu negara itu. Nah itu, ya. Kemudian sebaliknya, produk-produk dari luar negeri akan dengan mudah masuk ke negara kita. Jadi di sini kita masyarakat Indonesia harus bisa berlaku bijaksana. Kita harus bisa lebih memilih produk-produk di dalam negeri. Apa tujuannya? Supaya produksi di dalam negeri para usahanya tidak berhentikan. Kalau seandainya produknya itu tidak laku dijual karena masyarakatnya sendiri lebih memilih mengkonsumsi barang-barang luar negeri, maka para pengusaha di dalam negeri akan mengalami kerugian, akan bangkrut, akan gulung tikar karena produknya tidak laku di negaranya sendiri. Jadi di sini masyarakatnya harus berlaku bijak, harus lebih mencintai produk-produk di dalam negerinya, supaya secara ekonomi negara kita bisa terus memiliki ekonomi yang kuat, yang stabil. Itu mengenai AFTA. Kemudian berikutnya untuk konversi lahan. Untuk konversi lahan atau alih fungsi lahan itu tidak bisa dihindari. Kenapa tidak bisa dihindari? Karena itu adalah salah satu proses pembangunan yang harus dilakukan oleh suatu negara. Kalau kita menghambat terjadinya konversi lahan, berarti kita akan menghambat terhadap proses pembangunan negara kita sendiri. Tetapi walaupun itu tidak boleh dihindari, tapi dalam pelaksanaan konversi lahan tersebut harus selalu diawasi. Apakah konversi lahan itu tidak mengganggu lingkungan ekosistem yang ada di sekelilingnya? Apakah konversi lahan itu lebih memberikan keuntungan kepada masyarakatnya atau tidak? Jadi konversi lahan itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Harus ada pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewengan dan penyederhanaan, sehingga konversi lahan yang dilakukan tepat sasaran. Kemudian sederhana ya, dari kelompok tadi bahwa konversi lahan itu memiliki sifat yang kedua, kok bisa? Tapi di awal pembelajaran saya tanya kali satu lahan sudah alih fungsi menjadi pemukiman. Nah, beberapa bulan atau 1 tahun kemudian di sebelahnya muncul rumah yang juga. Jadi di sini ada kesan bahwa alih fungsi lahan itu memberikan efek yang menular kepada orang lain. Oh ternyata tempat tinggalnya di situ enak ya, aku kan punya lahan di sini juga, bisa jadi aku akan bikin rumah di situ karena enak banget, akses jalannya lancar dan sebagainya. Nah, ternyata dari alih fungsi lahan yang menular itu untuk contoh untuk pemukiman ya. Kemudian kalau untuk yang industri ini juga bisa menular ya. Jadi satu industri dibangun di situ, artinya ada orang lain, ada pengusaha lain yang menginginkan mendirikan industri yang berbeda di lokasi yang sama. Di situ nanti dalam perkembangannya banyak sekali yang akan berubah. Misalnya industrinya akan berjalan dengan lancar, kemudian lahir industri yang baru di sebelahnya. Di situ akan banyak lagi penyerapan tenaga kerja. Yang kemungkinan tenaga kerja itu bisa berasal dari daerah yang lain. Dan kalau berasal dari daerah lain berarti membutuhkan tempat tinggal. Setidaknya ada kos atau kontrakan, gitu ya. Jadi di situ
nggak apa-apa ya, kita harus maklum karena ada kegiatan yang lain yang dilakukan di luar pembelajaran kita di sekolah. Gimana untuk diskusinya? Sudah mulai terasa lebih enak atau gimana? Apa sudah saja? Lebih enak ya. Ternyata dengan jumlah yang terbatas menyebabkan interaksinya jadi lebih enak ya. Daripada dengan jumlah maksimal 34, ternyata jumlah yang berkurang ini malah efeknya pembelajaran bisa berjalan lebih baik. Cuma yang banyak suara-suara dari mungkin ada pertanyaan, ada materi yang belum jelas atau mungkin ada yang penasaran dengan materi hari ini. Kalau untuk konversi lama, teman kita sudah banyak ya dilakukan. Ya, contohnya mungkin di awal pembelajaran itu tahu TPI tempat pengalaman ikan itu adalah salah satu contoh hasil konversi. Ini adalah laut yang harusnya direklamasi atau dibentuk sehingga menjadi daratan yang sengaja dibuat oleh manusia. Ini adalah contoh PPN sebagai salah satu contoh dari hasil konversi. Gitu ya. Oke, ini adalah pembelajaran terakhir untuk sebab yang ketiga. Jadi tugasnya di rumah adalah kalian mempelajari soal-soal yang ada di buku pendamping. Ya. Silakan nanti di rumah dikerjakan soal pengetahuan ya, halaman 28. Wajib dikerjakan nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kemudian jangan lupa belajar karena pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian kalian yang pertama ya. Temanya apa saja? Semua materi yang ada di bab 1. Sudah jelas? Minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Jangan lupa juga ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Ya, jadi sebelum saya tutup pelajaran hari ini, pesan saya tetap jagalah kesehatan. Jangan sampai kita sakit karena kita sering begadang. Ya, tetap aturi peraturan yang ada di sekolah, tetap dipatuhi, ditaati, jangan sampai melanggar karena ada penilaian yang akan dilakukan setelah akhir semester yang nanti akan jadi penentu kalian akan naik kelas atau tinggal di kelas ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, ibadahnya jangan sampai kendor.